Selanjutnya yaitu materi terakhir yaitu bab 5 mengenai sumber hukum internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dari batasan di atas, jelaslah bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional. Perjanjian internasional itu harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Perjanjian itu harus, eh, maaf, terdapat 6 klasifikasi perjanjian menurut materi yang pengesahannya perlu dilakukan dengan undang-undang, yaitu perjanjian yang berkenaan pada yang pertama yaitu masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Yang kedua yaitu perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kedaulatan atau hak berdaulat negara. Lalu yang keempat, ada hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Yang kelima yaitu pembentukan kaidah hukum baru. Yang keenam yaitu pinjaman dana atau hibah luar negeri. Mengingat pentingnya perjanjian internasional sebagai sumber hukum, eh, maka akan diuraikan menjadi tiga bagian, yaitu eh, yang pertama yaitu tentang hal membuat dan mulai berlakunya perjanjian. Yang kedua yaitu tentang hal penataan perjanjian dan yang ketiga yaitu tentang hal punahnya perjanjian. Nah, yang pertama, eh, uraian ini terbatas pada perjanjian yang diadakan antara negara-negara. Nah, yang A yaitu tentang hal membuat perjanjian internasional. Nah, tentang hal membuat perjanjian internasional itu dapat lagi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu yang pertama perundingan atau negotiable, negotiation. Yang kedua yaitu penandatanganan atau signature. Yang ketiga yaitu pengesahan atau ratification. Eh, Lalu yang selanjutnya pada tahap yang kedua yaitu tentang hal berakhir atau ditangguhkan berlakunya perjanjian. Secara umum, suatu perjanjian bisa punah atau berakhir karena beberapa sebab, di antaranya yaitu karena telah mencapai tujuan perjanjian itu. Lalu ada karena habis waktu berlakunya perjanjian itu, dan ada juga karena punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian itu. Lalu ada juga karena adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian itu. Lalu ada pula karena diadakannya perjanjian antara para peserta, kemudian yang meniadakan perjanjian yang terdahulu. Lalu yang terakhir ada karena dipenuhinya syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri. Maaf tadi bukan terakhir, tapi ini ada yang terakhir, yaitu karena diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain. Terus selanjutnya ada kebiasaan internasional. Nah, untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum, perlu terdapat unsur-unsur, yaitu yang pertama harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum.
Lalu yang kedua yaitu kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Lalu pertama perlu adanya kebiasaan. Nah, itu yaitu suatu pola tindak yang berlangsung lama yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa pula. Lalu yang kedua, kebiasaan atau pola tindak yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa di atas harus bersifat umum dan bertalian dengan hubungan internasional. Dilihat secara praktis, suatu kebiasaan internasional dapat dikatakan diterima sebagai hukum apabila negara-negara itu tidak menyatakan keberatan terhadapnya. Keberatan ini dapat dinyatakan dengan berbagai cara, misalnya dengan jalan diplomatik atau dengan jalan hukum, dengan mengajukan keberatan di hadapan suatu mahkamah. Lalu yang ketiga, prinsip hukum umum. Sumber hukum yang ketiga menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional ialah asas hukum eh, yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab atau General Principles of Law Recognized by Civilized Nations. Yang dimaksud dengan asas hukum ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Yang dimaksudkan dengan sistem hukum modern adalah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi. Lalu yang selanjutnya nomor 4 yaitu sumber hukum tambahan. Nah, di sini terlebih mengenai keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia. Berlainan dengan sumber hukum utama yang telah saya bahas tadi, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hanya merupakan sumber subsidiar atau sumber tambahan. Artinya, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atau sumber primer yakni perjanjian internasional, kebiasaan dan asas hukum umum. Lalu keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana itu sendiri tidak mengikat. Artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Jika keputusan Mahkamah Internasional sendiri tidak mengikat selain bagi perkara yang bersangkutan, a fortiori keputusan pengadilan lainnya tidak mungkin mempunyai keputusan yang mengikat. Yang dimaksud dengan keputusan pengadilan dalam pasal 38 ayat 1 sub D ialah pengadilan dalam arti yang luas dan meliputi segala macam peradilan internasional maupun nasional termaksud di dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase. Mengenai sumber hukum tambahan yang kedua, yaitu ajaran para sarjana hukum terkemuka dapat dikatakan bahwa penelitian dan tulisan yang dilakukan oleh para sarjana terkemuka sering dapat dipakai sebagai pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional. Walaupun ajaran para sarjana itu sendiri tidak menimbulkan hukum, fungsi ajaran atau tulisan sarjana hukum terkemuka tersebut ya, sudah sangat jelas telah digambarkan oleh Hakim Gray dalam putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara Pakuete Habana. Pendapat sarjana hukum internasional yang terkemuka bertambah wibawanya sebagai sumber tambahan apabila ia bertindak dalam suatu fungsi yang secara langsung
bertalian dengan suatu persoalan hukum internasional yang dicari penyelesaiannya, seperti misalnya panitia ahli hukum yang diangkat oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 untuk memberikan pendapatnya mengenai masalah Kepulauan Allen. Lalu yang selanjutnya yang terakhir yaitu keputusan Badan Perlengkapan atau organisasi dan lembaga internasional. Nah, pertumbuhan lembaga dan organisasi internasional dalam 50 tahun belakangan ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai keputusan baik dari badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dari lembaga atau organisasi internasional itu yang tidak dapat diabaikan dalam suatu pembahasan tentang sumber hukum internasional. Walaupun mungkin keputusan demikian belum dapat dikatakan merupakan sumber hukum internasional dalam arti yang sesungguhnya. Keputusan badan-badan tersebut di atas sedikit-dikitnya dalam lingkungan terbatas, yaitu di lingkungan lembaga atau organisasi internasional itu sendiri, melahirkan berbagai kaidah yang mengatur pergaulan antara anggota-anggotanya. Dalam hal ini, kepuasan itu mempunyai kekuatan mengikat yang meliputi beberapa negara, sedangkan ada pula keputusan jenis lain yang mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar dari semestinya. Nah, eh, itu merupakan 5 materi yang sudah saya bahas. Eh, Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.